Puji Tuhan, senang sekali boleh berjumpa dengan generasi muda di tempat ini untuk menyampaikan firman Allah. Dan terima kasih buat hospitality-nya. Saya tiba tadi 20 menit sebelum 15.00. Tapi Stephen dan siapa tadi? Ya, bilang jangan langsung naik, ada hospitality, oke. Dan pertanyaan yang sangat ilahi tadi saya ditanyakan, Pak udah makan belum? Dan memang saya belum makan. Ya, kemarin sore itu jam 5 makan kekenyangan. Jadi tadi pagi saya harus, kebiasaannya saya pasti skip makan pagi. Ya, lebih ngejar biar menjaga bisa makan BPK lebih banyak, ya kan. Ya, lalu tadi sudah pelayanan, di sana juga diajak makan, tapi saya bilang kayaknya kalau saya ikut makan nggak akan keburu. Jadi saya kejar di sini aja. Dan terima kasih buat hospitality-nya. Tadi saya sebenarnya udah nanya apakah ada budget untuk ini, karena saya lama pelayanan di pelayanan generasi, dan biasanya ciri utama pelayanan generasi adalah budget yang kurang. Idenya banyak, budgetnya sedikit. Tapi puji Tuhan mereka bilang, oh ada Pak. Makanya saya tadi pesan dan makan. Oke, siap untuk firman Tuhan? Ya, saya dikasih tema yang menurut saya ini tema yang menarik sekali, bahkan indah sekali. Bahkan saya menyampaikan apresiasi tadi kepada pengurus di tempat ini. Saya sharing dengan Pak Elisa, saya bilang generasi muda kalau udah mau bicara topik kayak begini ya itu signifikan sekali, menunjukkan kedewasaan dan minimal kerinduan untuk bertumbuh dalam kebenaran. So siapkan hatimu, karena hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang saya beri judul kekuatan ilahi dari sebuah doa. Bilang sama-sama doa. Ya, doa. Satu orang teman saya, dia bukan seorang teolog yang terkenal, seorang bapak yang sederhana, bahkan cenderung ya tidak tampak seperti seorang pengkhotbah, orang yang biasa-biasa. Tapi dia satu kali ngobrol sama saya, terus dia bilang begini, Brur, kamu tahu nggak? Kalau udah Brur berarti kita tahu sebutan dari ya Sulawesi mana, ya kan? Brur, kamu tahu nggak? Banyak orang Kristen, anak muda dan orang tua sadar betul kalau ditanya doa itu penting nggak? Maka pasti kita akan jawab penting. Tetapi sayangnya katanya dia, saya cuma mengulangi. Dia bilang begini, tapi sayangnya kita semua sadar doa itu penting, hanya saja kita kurang begitu suka berdoa. Iya kan? Ya tentu saja apa yang dia sampaikan itu tidak mewakili kita semua di sini, tetapi mewakili orang-orang yang dia tahu atau minimal komunitas ada di sekitar dia. Jadi dia memberi sebuah semacam justifikasi, katakanlah begitu, bahwa orang Kristen banyak sadar bahwa doa itu penting, tapi sayangnya mereka tidak suka berdoa. Lalu obrolan kami menjadi semakin lebih mendalam karena saya tidak membela orang yang dituduh tidak suka berdoa, tapi saya mencoba menyampaikan fakta-fakta di balik itu, bahwa termasuk saya, jadi termasuk siapa? Termasuk pengkhotbah Anda di depan, seringkali gairah untuk berdoa menjadi semakin memudar disebabkan oleh apa? Mungkin salah satu dugaan saya, kita sekian lama menggumuli sesuatu di dalam doa, lalu tidak melihat perkembangannya, apalagi jawabannya. Sekian lama waktu berlalu and tidak ada sesuatu yang terjadi. Biasanya kalau doa berdasarkan mood, bukan ketertiban, bukan disiplin, maka semangat doa makin naik atau makin turun? Pasti makin turun. Kenapa? Kita nggak lihat apapun di sekitar tadi, betul ya? Ya kan, bahkan saya dengan kebetulan lagunya tadi baru dinyanyikan WL kita yang keren banget ini. Ya gimana caranya bisa brewok kayak begitu? Kasih tahu Pak Elisa. Ya, ya. Saya beberapa tahun yang lalu tepatnya pernah kumpul dengan teman-teman hamba Tuhan dan merencanakan sebuah mission trip ke suatu pulau. Karena saya dengan beberapa teman itu punya semacam janji iman kali ya sebutannya, bahwa kami akan menjadwalkan minimal ada 1 atau 2 minggu kami dengan sengaja, dengan biaya sendiri pergi ke suatu tempat dan berkhotbah, menyampaikan firman Tuhan, kasih seminar, dan itu dari biaya kami sendiri. Nah, tapi sayangnya pada waktu itu kami sedang dalam keadaan, dan bahkan mungkin keadaan kami mewakili keadaan negara pada waktu itu, bahwa ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
Ya, jadi waktu mau berkumpul dan berdoa, mendoakan rencana kami, teman saya langsung nyanyi, ambil gitar dan dia nyanyi. Langsung masuk ref. Janjimu seperti fajar pagi hari. Baru nyanyi kayak begitu, dasar pendeta jangan dicontoh ya. Iya kan, langsung kita baru mau gabung lagu, mau nyanyi. Tiba-tiba ada satu orang teman langsung bilang begini, ya betul, memang kalau pergumulannya uang segede gini, lagunya mesti itu. Ya kan, janjimu seperti fajar. Kenapa? Karena kami butuh dana puluhan juta, ya kan. Mungkin kalau cuma butuh gope, ya kan, 500.000, mungkin lagunya lain, ya kan. Pernahkah kau merasa, mungkin itu, saudara. Haleluya. Nah, untuk lebih jauh memahami tentang doa ini, saya mau ajak kita semua baca dari satu bagian kecil Alkitab, Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18. The divine power of pray. Kita mulai dari sini. Yakobus pasal 5 ayat 17 sampai 18 ada di screen di depan. Sama-sama kita baca. 2, 3, mulai. Elia adalah manusia biasa. Berhenti sampai di situ. Sampai di sini saudara senang bahwa Alkitab menunjukkan kemanusiawian seorang nabi. Amin. Berarti begini, sebenarnya apa yang terjadi dengan dia. Ini bukan khotbah moralistik, bukan ya. Bahwa apa yang pernah Tuhan perbuat dalam kehidupannya memungkinkan untuk menjadi sejarah kita di zaman ini. Karena Elia bukan manusia super, bukan bagian dari The Avengers, ya kan? Dia bukan saudaranya dokter siapa tuh? Strange, ya kan? Bahkan kelihatannya sepupu jauh Hulk. Tidak, dia adalah manusia biasa. So kalau Elia dapat dibawa Tuhan, saya nggak mau bilang kita ikuti Elia, tapi saya mau bilang bahwa kalau Elia dapat dibawa pada pengalaman spiritual seperti ini, berarti Sam, kamu memungkinkan untuk dibawa dalam pengalaman itu. Stephen, kamu memungkinkan. Dan nama-nama yang lainnya yang kebetulan belum ada di catatan saya. Haleluya. Berarti kita dapat dimungkinkan. Mungkin pengalamannya, hapus kata mungkin, pengalamannya pasti berbeda, case-nya pasti berbeda, tetapi divine power yang bersama dengan kita pasti sama. Karena roh yang sama yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati, roh yang sama juga yang menghidupkan kita hari ini. Oke? Lanjut kalau begitu. Sama seperti abang kita dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Nah, di sini mulai nampak perbedaannya. Setiap hari saya bangun jam 4 subuh untuk ya olahraga dan lain sebagainya, kecuali hari Minggu. Saya tahu mobil saya kotor dan entah sudah berapa kali saya cuci minggu ini. Ya kan, cuci pagi, sore hujan, dan tadi subuh saya cuci sekedar untuk menampilkan kepada siapapun yang menjemput saya di depan bahwa saya orangnya bersih, ya kan, karena mobil saya bersih. Tapi apa daya, Tuhan ingin memperlihatkan saya yang sebenarnya, karena tadi siang di Bekasi hujan, jadi mobil yang sudah saya cuci kotor. Berarti keseharian saya sebenarnya saya nggak begitu peduli mobil itu bersih atau kotor. Tetapi bagian dalam mobil selalu saya perhatikan. Saya senang ya, kalau bagian luar kan enggak. Cuman tadi kan saya ingin impress saudara ya toh. Bahkan gereja tadi di Bekasi saya ingin, karena saya tahu baik di sini maupun yang tadi saya khotbah di Bekasi, mobil pendeta selalu ada di depan pintu gerbang. Jadi kalau kelihatan kotor kan kelihatannya gimana gitu ya. Ya, saya ingin dinilai bukan saya yang sebenarnya. Nah, tapi Elia berdoa, maka hujan apa? Tidak turun. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Nah, berhenti sampai di sini. Saya ingin mendudukan pondasi berpikir kita dalam memahami renungan saya hari ini. Saya selalu setuju dan selalu mengobarkan diri saya dalam doa dan betapa saya berharap doa yang penuh kuasa itu adalah doa di mana kita melihat realita jawabannya. Amin. Amin. Tetapi saya bilang tadi, saya tiba-tiba diberkati dengan topik yang disodorkan oleh teman-teman pengurus pada hari ini. Karena mereka mencoba membawa kita untuk memahami apakah doa itu sebenarnya ditujukan untuk mengubah kita atau mengubah
Tuhan, does prayer change us or God? Kita waktu berdoa itu sebenarnya kita ingin keadaan kita yang berubah, atau Tuhan yang berubah pikiran, atau jangan-jangan kita nggak tahu siapa yang harus berubah. Betul ya? Karena ya namanya kita anak itu kan kadang-kadang dia meminta, ya dia minta aja, ya kan? Entah dikasih atau enggak, entah itu berkenan atau enggak ada urusan dengan itu. Nah, sebelum kita terlalu terburu-buru untuk menjawab, oh ya doa itu mengubah saya seharusnya Pak. Saya yakin sebagian besar pengurus dan saudara pasti berpikir seperti itu. Atau mungkin ada satu dua orang yang berpikir bahwa ya bisa saja doa itu mengubah keputusan Tuhan. Alkitab memberikan pelajaran sejarah kepada kita bahwa Allah pun pernah mengubah keputusannya. Keluaran pasal 33, Tuhan memutuskan karena dosa bangsa Israel, dia memutuskan untuk tidak mau berjalan dengan bangsa Israel. Tapi dia tidak membiarkan Israel jalan sendiri. Dia kirim malaikatnya. Oh malaikat, wah puji Tuhan udah malaikat ya. Tetapi Musa mencoba melunakkan hati Allah dengan mengingatkan Allah, bukan berarti Allah lupa. Tetapi Musa bilang sama Tuhan, Tuhan, bangsa ini keotentikannya adalah penyertaan-Mu. Kalau Engkau nggak berjalan bersama kami, ya nggak ada bedanya bangsa ini dengan bangsa yang lain. Sekalipun jeritan Musa di generasinya sudah langsung berubah drastis pada saat generasi Samuel. Di generasi Samuel terjadi kecelakaan sejarah, bahkan tragedi sejarah. Karena di zaman Samuel ketika dia semakin tua, orang Israel mendatangi Samuel dan minta pergantian sistem pemerintahan. Mereka bilang begini, udahlah anak-anakmu nggak pantas jadi pemimpin kami selanjutnya karena mereka nggak seperti kamu. Sekarang angkatlah seorang raja bagi kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain. Dan Tuhan akhirnya mendengar, bukan berarti kedaulatan Allah kalah, tetapi kedaulatan Allah itu sebenarnya begini. Dilanggar oleh manusia, tetapi kan masih ada, nah ini orang seperti Om Elisa ini pasti tahu pemahaman teologinya. Ketika Allah seolah-olah mengalah atas kedaulatannya, kita tidak serta-merta terpisah dari Allah, karena kita masih dibungkus oleh kemahatauan Allah. Tuhan akhirnya kasih raja atas orang Israel untuk membuktikan apa? Orang Israel mengalami konsekuensi dari permintaan mereka. Jadi keputusan Tuhan bisa berubah. Nah, kalau begitu hari ini kita mau bicara yang seperti apa Pak Pendeta? Mungkin ada yang bertanya seperti itu atau terpaksa bertanya seperti itu karena pendetanya sudah ngomong. Haleluya, siap untuk lebih jauh? Amin. Amin. Nah, ayat yang tadi kita baca memiliki titik kejelasannya di bagian ini. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 sama-sama kita baca. Apakah saya berbicara terlalu cepat? Karena memang agak pedas juga tadi sambelnya di bawah, ya kan? Ditambah kopi hitam, adrenalin saya naik, ya kan? Dan kopi hitam ini cukup untuk nanti setelah ini Pak Eliza saya akan ke Bogor, KKR lagi, ya kan? Ya, lumayan vitaminnya tadi. Oke, sama-sama kita baca ayat ini. Mungkin saya sedikit melambat, saudara ya. Oke, Yakobus 5 ayat yang ke-16 sama-sama kita baca dengan suara yang dapat didengar cukup oleh telinga kita saja. 2, 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Sampai di sini bilang keren Alkitab gua. Amin. Amin. Tapi selanjutnya ini poin kita. Apakah doa mengubah Allah atau manusia? Kita mulai dari tulisan berwarna merah ini. Lanjut, 2, 3. Doa orang yang apa? Benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Bilang sama-sama, doa orang benar. Bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ayat ini mau beritahu kepada kita, next PowerPoint please. Siapa kita? Rupanya begini, status kita pada mulanya dan oleh anugerah berubah, kita ini pada mulanya kan orang berdosa yang layak menerima hukuman. Neraka seharusnya adalah bagian yang pantas untuk kita. Tetapi oleh kemurahan Allah, sama-sama bilang oleh kemurahan Allah.
anugerah Allah yang telah disiapkan Allah memang sejak sebelum manusia ada, hadir dan menyelamatkan kita. Sehingga bukan oleh kebenaranmu, bukan oleh kebenaranku, tetapi kita menjadi orang benar oleh karena pembenaran yang datang dari Allah. Jadi memahami ayat yang tadi kita baca sebelum kita lebih jauh mengenal dan memahami tentang doa adalah rupanya begini. Status saya hari ini sebagai orang benar datang dari pembenaran Allah. Ini kebahagiaan yang perlu kita rayakan bersama-sama termasuk dalam ibadah seperti ini. Itu sebabnya saya selalu percaya bahwa bagi kita yang menyadari tujuan kita beribadah, tidak ada alasan untuk tidak memuji dengan segenap hati. Dan sambil engkau menyanyikan puji-pujian, hatimu engkau tujukan kepada Dia, Sang Pengubah kehidupan. Amin. Amin. Karena apa? Karena ayat yang bilang bahwa doa orang benar. Aduh, bagaimana caranya saya jadi benar, Pak? Kita jadi benar bukan karena bacaan Alkitabmu, pasalnya lebih banyak dari orang yang duduk di sebelahmu. Kita jadi benar bukan karena hari ini kita ada di gereja atau sedang berada di tempat yang benar. Kita bahkan tidak menjadi benar dan kudus karena berada di ruangan kudus. Kita tidak menjadi kudus karena menyanyikan lagu kudus, kudus, kudus. Kita menjadi kudus karena dikuduskan oleh Allah yang maha kudus. Haleluya. Dari sini kita memulainya, itu kenapa saya katakan tadi bahwa di titik ini ada sebuah kejelasan. Sehingga Yakobus menuliskan doa orang yang apa? Benar. Karena kita telah dibenarkan oleh Allah. Nah, apa berkat yang datang karena pembenaran yang Allah berikan? Kita dapat datang kepada takhta kasih karunia Allah. Ibrani 4 ayat yang ke-16 bilang begini. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia atau anugerah untuk mendapatkan, perhatikan baik, pertolongan kita pada waktunya. Secara eksplisit ayat ini mau beritahu bahwa ketika kita melangkah ke takhta kasih karunia-Nya Allah, oleh karena darahnya yang melayakan kita, maka di situ adalah tempat di mana kita menerima pertolongan. Lebih jauh lagi, ayat ini mau beritahu kita bahwa ada potensi doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Amin. Senang gak sampai di sini? Oh, senang dong, namanya sudah ada janji. Amin, saudara. Amin, bilang sama-sama, saya senang doa saya dijawab. Halo, ada yang sedang mendoakan jodoh? Ya, ganti doamu. Ya, enggak. Ya, kita mendapat pertolongan. Di mana? Alkitab bilang begini, kita menemukannya di takhta kasih karunia. Ini bahasa Alkitab keren banget ya. Amin. Amin. Takhta kasih karunia, supaya menerima rahmat dan menemukan anugerah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Nah, mendapatkan pertolongannya menyenangkan, tetapi pada waktunya. Pak, memang kan di sini ditulis dalam huruf kecil, berarti waktunya kita dong. Enggak. Secara eksplisit ayat ini memberitahu bahwa waktunya itu di luar kedaulatan kita. Nah, di sini peperangan antara doa itu sebenarnya kita ingin mengubah keputusan Tuhan atau meminta Tuhan untuk menolong kita, atau sebenarnya doa kita sedang dipakai Tuhan untuk mengubah kita. Di sini dimulai pergumulannya. Nah, kabar baik lebih jauh adalah begini. Ketika kita masuk dalam takhta kasih karunia atau berjumpa dengan anugerah Allah, apa sih yang diberitahu Alkitab tentang apa yang kita terima, apa yang kita dengar tentang doa di hadapan takhta kasih karunia? Matius pasal 7 ayat yang ke-7 bilang begini. Mintalah. Wah, ini keren banget. Memang kalau di hadapan Allah yang beranugerah itu kata-katanya selalu menyenangkan. Amin, saudara. Amin. Tetapi kadang-kadang kan kita lupa tanggal jawaban datang itu biasanya tidak diberitahu. Halo. Amin.
tetapi pintu yang terbuka selalu tersedia. Nah, di sini memahami Tuhan dengan kedaulatan, kebaikan dan kedaulatan Tuhan itu harus seimbang. Amin. Allah tidak pernah menolak doa-doa kita. Amin. Ada di sini yang pernah salah doa, tiba-tiba ada koreksi suara dari surga. Hei, salah. Ada? Mengerikan kalau kita punya Allah kayak begitu. Amin. Amin. Makanya ada orang bilang begini, doa sama Tuhan selalu dijawab, tetapi jawabannya katanya ada 3. Betul ya? Ya kan, sering dengar kan kalimat-kalimat seperti itu. Yang pertama itu biasanya dijawab apa? Ya. Yang kedua dijawab tidak. Yang ketiga, tunggu. Ya kan, wih, luar biasa. Luar biasa. Saya tidak mau masuk ke yang tunggu itu, tetapi ayat ini bilang begini, mintalah, Matius 7 ayat 7 dan 8, maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang apa? Meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, apa yang terjadi dengan dia? Baginya pintu dibukakan. Jadi dalam takhta kasih karunia Allah, kita terima 3 kata yang indah ini. Kata yang pertama adalah apa? Mintalah. Boleh lihat kanan kiri dan bilang begini, minta aja. Amin. Ya, coba bilang dulu, pinjam dulu 100. Lalu kemudian kata yang kedua yang juga tidak kalah powerful adalah carilah. Saya kok yakin saya melihat wajah saudara memiliki kecerdasan yang cukup untuk memahami perpindahan dari kata minta ke kata cari itu. Ada jembatan kayak di sana ya. Kayaknya ada yang nyelip di sana, betul nggak? Halo? Halo, saya lihat wajah-wajah cerdas saudara kayaknya udah paham kan? Nah, ini ganggu-ganggu, paham kan maksudnya kan? Ya kan? Iya keren banget. Inilah enaknya khotbah di sini Pak Eliza, ya kan? Ya nggak perlu kita jelaskan detail-detail ya kan sampai kita kehabisan tenaga. Pasti ada sesuatu tuh. Berpindah kan? Masa nggak ada perbedaan makna sih? Cari sama minta. Betul ya? Minta itu perlu berdiri nggak? Duduk aja bisa ya nggak? Saya punya pengalaman yang cukup lucu bertahun-tahun yang lalu. Ini lebih lama dari yang saya cerita tadi bertahun-tahun lalu. Ini lebih bertahun-tahun yang tahun-tahun. Pengalamannya adalah ketika ketemu pengemis. Ya, saya waktu itu adalah seorang dengan semangat api Pentakosta, ya kan. Api Pentakosta, ku terima, ku biarkan menyala. Wah, kalau udah nyanyi lagu itu kita nggak mungkin tetap di kursi, pasti keluar dari kursi. Lalu sampailah saya ke Senen, Atrium Senen. Ya kan, karena dulu Mall Orang Indonesia Timur adalah Atrium Senen. Bertahan sampai sekarang by the way. Ya kan, kita belum kenal itu Grand Indonesia, apa itu? Ya kan, tapi Atrium, wah. Kalau kita nyanyi dari Manado, ya kan, ku mau di sana, itu maksudnya Atrium. Ya kan. Ya, waktu gereja bangkit di akhir zaman, semua orang kudus penuh kuasanya, mereka memberitakan firman-Nya, ku mau di sana. Asik sekali ya kan. Makanya saya nggak begitu connect doa sama istri saya. Dia itu orang GBI. Saya mau di sana, dia malah ku ingin tetap di sini. Nggak nyambung ya kan. Ya kan, orang saya mau di sana, dia malah pengen di sini. Nah, waktu saya sampai Atrium biasa dengan segala urusan di Atrium, mau masuk Atrium di bagian jalan yang sekarang sudah agak cantik itu, di bagian depan jauh di luar halamannya McD kalau tidak salah ya. Ya kan? Sebenarnya saya nggak menyebut merek karena sepi endorsan sampai hari ini ya kan. Ini saya sebut Royal apa tuh yang di Pulau itu ya. Oke, saya ketemu seorang pengemis ya kan. Sedang meminta. Waktu saya ketemu, saya biarin aja. Oh iya, saya kok jadi lupa. Saya ke McD dulu. Hari itu hari buka puasa. Seperti hari ini. Tapi hari ini tidak puasa karena memang sengaja tidak makan tadi ya. Ya, baru makan saya tadi di situ. Kasihan banget ya hidup pendeta ya. Haleluya ya. Ya, makan di rumah orang gitu ya. Jadi kita tidak gemuk dengan makanan di rumah, kita gemuk sama makanan yang disediakan gereja-gereja. Oke, saya
waktu buka itu, ya waktu itu saya belum kenal kalau buka puasa protein saja, belum ada lah ya pengetahuan yang kayak begitu. Pokoknya di saat kita buka seperti orang yang baru saja dimerdekakan Tuhan dari kelaparan bertahun-tahun. Jadi saya beli McD yang jumbo, lengkap dengan french fries-nya, dan tidak lupa minumannya, grand size. Wah, keluar penuh banget. Ya, rencananya mau dimakan di mana? Saya sengaja memang dari situ mau jalan kaki, makan di toko Gunung Agung, Gunung Sahari situ. Mau jalan kaki, biar kesannya sehat dulu, baru makan yang berkarbo gitu. Ya, waktu itu ya kan. Masalah-masalah pencitraan kayak begitu sudah lama saya idap, sudah ya. Ya kan? Ya sudah lama ya kan, kita kan biar kelihatan gimana, kok olahraga dulu, jalan dulu ya kan, biar tidak terlalu merasa bersalah saat kita memasukkan banyak karbo. Dan sampai hari ini saya masih seperti itu. Nah, waktu saya keluar, itu pengemis bilang begini, Pak, saya hampir saja berkata seperti Petrus berkata di depan bait Allah, Kisah Rasul pasal 3, emas dan perak tidak ada padaku. Ya kan, tapi dalam nama Yesus berjalanlah, karena saya lihat kakinya nggak ada, saudara. Kakinya nggak ada. Nah, udah saya jalan kan, saya cuekin aja. Tapi di seberang yang dekat CWS itu yang mau jalan motong, ini, saudara ngerti nggak tempat yang saya maksud ini? Nggak apa-apa, kalau nggak ngerti pun engkau kan tetap masuk sorga. Oleh karena darah anak domba Allah, amin. Bukan oleh karena engkau menguasai Google Map Jakarta. Ya kan? Jadi saya mau belok ke arah situ karena biar kan motong. Rasa bersalah datang. Aduh, saya makan melimpah. Ya kan? Masa dia nggak makan? Dan tiba-tiba jiwa sosialis cenderung komunis ini, ya kan? Tiba-tiba datang dan saya kembali. Lalu saya datang ke Bapak itu dengan rasa bersalah di hati saya akan kasih McD ini lengkap dengan minumannya. Karena saya diajari pendeta saya, kalau nolong memang mesti nolong, ya kan? Sudah ngerti ya? Itu istilah orang Bekasi. Kalau nolong, nolong aja. Ya kan, jangan nolong dengan syarat dan ketentuan berlaku, karena itu kartu GSM ya, provider. Ya. Nah, saya dengan semangat itu, tapi betapa terkejutnya saya. Kenapa? Karena rupanya sebelum saya sampai ke seberang itu, saya sudah ada papasan dengan bapak tadi itu. Cuman bedanya dia cosplay sekarang. Tadi dia dengan baju hitamnya dan kaki buntungnya kacamata hitam. Kacamata hitam. Tapi waktu ketemu saya, dia sudah berdiri dan kakinya lengkap. Waktu kakinya lengkap, dia udah ganti kacamata. Cosplay, man. Saya, waduh, dan saya begitu marah ya kan. Saya begitu marah, cuma nggak bisa saya apa-apain karena tangan saya penuh dengan makanan itu. Ya kan. Wah, dasar, saya mengutuk dalam hati saya. Ya, waktu itu kan katanya mahasiswa teologi. Mahasiswa teologi tidak dilarang untuk mengutuk, saudara. Tidak mengutuk ya kan, betul ya Pak Elsa ya. Karena kami sering-sering mengutuki dosen dalam hati, ya kan, dengan wajah terlihat tidak bersalah. Innocent face ya kan. Ya, setuju nggak dengan tugas ini? Setuju. Dasar. Nah, waktu saya lihat, aduh, saya mulai mikir begini, inikah karakteristik orang yang meminta-minta? Atau lebih jauh lagi, tidak dengan cocok logi, tetapi izinkan saya membawa dalam satu perenungan kata yang tadi itu. Inikah karakter yang Tuhan maksud dengan minta-minta? Saya pikir enggak begitu. Amin. Amin. Kata minta-minta yang dimaksud di sini bukan juga berarti ada semacam persetujuan khotbah dari Kak Yori, Om Yori, Uncle Yori, apapun sebutan kalian buat saya. Jangan coba-coba panggil opung. Bahwa nanti kalau anak muda bikin acara terus kurang dana, kita minta ke yang lebih tua. Tidak begitu juga maksudku, Ferguso. Tetapi yang dimaksud di sini adalah ketika Yesus berkata, mintalah karena lebih dahulu engkau ada di dalam Dia, di dalam takhta anugerahnya. Amin. Amin. Lalu kemudian ada cari, dan kemudian yang terakhir ada kata ketuklah. Bilang sama-sama, ketuklah. Bilang sama sekali lagi, ketuklah. Nah, tapi ada polemik yang harus kita bahas supaya perenungan kita tuntas. Polemiknya di mana? Coba disampaikan. Kok disampaikan? Saya kenapa jadi kayak orang Jawa Tengah ya? Ya, karena istriku orang Jawa Tengah ya.
Mohon maaf untuk jagoan dari Jawa Tengah kemarin. Ya. Tetapi, bilang sama-sama dulu, tetapi, ya, tante saya itu guru bahasa Indonesia, mama saya guru, ya, karirnya di guru nggak lama, dia lebih banyak jadi kepala sekolah, pengawas TK SD. Papa saya guru matematika, so saya ini anak seorang guru. Itu kenapa saya hari ini berposisi sebagai seorang pendeta. Sangat tidak nyambung, saudara. Ya. Tetapi ada polemik di sana, guys. Polemiknya di mana, Pak Yori? Tadi kita di dalam takhta anugerah diajari untuk minta, cari, lalu ketok. Sebelum kita baca yang tulisan yang menggoda amarah ini, saya mau bacakan Matius 6 ayat yang ke-8. Tadi itu kan rupanya Matius 7. Bunyinya begini. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, seperti orang-orang yang doanya munafik itu. Karena, nah ini dia, Bapamu mengetahui apa yang kamu, ini Pak Elisa saya kadang-kadang lupa saya udah berkacamata. Jadi sok mencoba kelihatan mudah, tapi ya saya lihat di sini perpuluhan. Ternyata beda ya kan. Saya pikir perpuluhan tadi di sini. Haleluya. Jadi janganlah kamu seperti orang-orang munafik yang topik doa sebelumnya. Karena Bapamu, ini dia, mengetahui apa yang kamu perlukan, yang sudah tahu dan ingat kalimat selanjutnya, baca bersama saya atau ucapkan bersama saya. Sebab sebelum kamu meminta kepadanya, jadi dia bilang begini, carilah, mintalah, ketoklah. Tetapi mungkin Petrus yang mewakili orang Sangir, tempat saya lahir, mungkin akan bilang begini, bentar dulu bro, bentar dulu. Kemarin katanya kan gak usah minta pun udah tahu. Betul gak? Halo? Coba kita tempatkan, kalian pasti lebih mudah ya. Ya, dapat menempatkan diri sebagai seorang anak. Hari kemarin, papa kita bilang, mama kita bilang, atau biasanya kalian panggilnya siapa? Father, mother, elder, oh enggak. Daddy, kalau kamu terima jajan di bawah 20.000 jangan panggil daddy. Itu daddy itu untuk yang jajannya gocapan atau dikit, lebih dikit. Ya kan? Nah, papamu tiba-tiba bilang begini. Nah, kamu tahu enggak? Sebelum kamu gak usah minta sama Bapak, lu gak usah ngomong kebutuhan lu. Bapak mah udah tahu. Ya kan? Nah, kita gak ngomong dong. Tiba-tiba besoknya dia bilang begini, kamu minta dong. Halo? Pak, kalau begitu ada kontradiksi. Enggak, kalau saya bilang ada kontradiksi, saya bisa dimarahin Om Eliza yang belajar teologi. Ya kan? Karena tidak ada kontradiksi dalam Alkitab. Yang sepakat katakan yes. Kalau begitu kita harus temukan titik temunya di mana nih. Suatu saat tiba-tiba dia bilang begini, kan sebelum kamu minta, saya udah tahu. Tapi kemudian kita sampai pada pemikiran begini, kalau begitu apa gunanya meminta di hadapan Allah yang Maha tahu? Apa gunanya, apa tujuannya? Jawaban yang akan saudara dengar, itulah yang akan menjadi jawaban pertanyaan pemandu kita tadi. Apakah doa sebenarnya mengubah Tuhan atau mengubah kita? Saya pro ke yang mengubah kita. Sekalipun saya sudah sampaikan tadi, bahwa Allah juga beberapa kali mengubah keputusannya, bukan karena Allah pelin-pelan. Tetapi kasih Allah mendrive dia untuk memutuskan keputusan kasih. Tetapi bagi saya, doa pasti mengubah kita. Pembuktiannya, itu yang penting. Kita lanjut dari yang tadi itu. Kita harus menemukan jawaban, apa gunanya meminta kepada Allah yang sudah tahu. Kalau begitu sebenarnya jawaban perenungannya adalah begini. Berarti waktu Tuhan minta saya untuk berdoa, ada sesuatu di balik doa ini. Minta, cari, ketok itu dapat kita simpulkan dengan satu kata aja. Doa.
Kalau begitu ada apa di balik doa? Rupanya begini, doa ternyata adalah bahasa lain dari sebuah keintiman. Meminta kepada Allah yang sudah tahu, apa gunanya tetap berdoa? Toh dia udah tahu, nggak usah saya ngomong, dia juga tahu pergumulan kita. Tapi dengar, doa itu lebih dari sekedar sebuah permohonan proposal. We need this, we need that, we need everything. No, doa itu bahasa keintiman. Saya tahu kebutuhan sekolah anak-anak saya, termasuk kebutuhan kuota bulanan mereka. Tetapi masih perlu nggak mereka minta ke saya? Masih perlu, saya tidak seperti Tuhan yang maha tahu. Dan saya tidak seperti Tuhan yang tidak pernah lupa. Saya bisa saja lupa. Tetapi jauh lebih penting dari sekedar mengingat kebutuhan anak saya. Ada kalanya sebagai seorang ayah, saya pakai analogi itu, saya butuh perkataan anak-anak saya butuh permintaan anak-anak saya. Supaya apa? Ada bahasa keintiman di sana. Saudara bisa bayangkan orang atas nama tahu sama tahu, lalu nggak pernah ngobrol, ketemunya cuma ngangkat dagu. Apa? Ambil dia goyang HP. Itu Mandalika ya. Masa bahasanya seperti itu? Ini tadi pagi nih, karena tadi sudah dibocorkan Pak Elisa. Ini saya nggak bermaksud ngomong apa-apa ya. Memang hari ini ulang tahun saya. Terima kasih ucapannya Pak Elisa. Ya, karena sudah tepuk tangan, diharapkan ada tindakan-tindakan selanjutnya setelah itu ya kan. Nah. Tapi tadi saya di antara jeda ibadah 1 dan 2 pelayanan saya terima WA dari putri saya yang bungsu. Berbeda seperti putri sulung saya, putri saya yang bungsu ini mungkin sama seperti beberapa di antara kalian. Dia itu komunikasi, ya saya nggak tahu, mungkin dia menganut falsafah makin sedikit bicara makin berhasil tindakan saya ya kan. Sementara yang tertua itu agak mirip seperti mamanya, tidak mirip seperti saya. Saya di rumah juga jarang ngomong, saudara. Hari Senin itu hari libur bicara buat saya. Ya, kecuali minggu lalu rapat dengan Pak Elisa. Nah, tiba-tiba tadi dia WA saya. Kalimatnya sangat sederhana. Bahkan pengerja-pengerja gereja kami jauh lebih panjang ngomongannya. Selamat ulang tahun Pak Yori, bla 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 bla. Ada 3 ayat yang mereka sertakan di sana dengan harapan, lalu kemudian ditutup dengan ayat terakhir dari perjanjian baru. Karena yang 3 itu perjanjian lama semua. Mereka tahu pendeta pasti senang ayat ya kan. Tapi anakku yang bungsu tadi cuman ngomong begini. HBD, Pak. Oke. Tapi yang berikutnya, Dede sayang Papa. Itu saya di gereja orang loh, nangis juga loh. Nangis juga. Hampir saya mikir, ini anak salah minum kopi apa tadi ya. Saya kenapa? Wow. Bukan sekedar sebuah kata minta cari kata. Doa itu bahasa keintiman. Guys. Amin. Ada saatnya engkau duduk di kaki Tuhan. Bukan menguraikan betapa hebatnya syafaat-syafaatmu yang kadang-kadang pendeta pun bingung ini anak doa apa sih. Sampai papamu juga bingung. Ada saatnya engkau hanya duduk, menarik nafas seperti orang meditasi. Tapi hatimu dan pikiranmu tertuju, merenungkan kebaikannya, mengucap syukur atas cintanya. Harus nyanyi enggak Om? Kalau suaramu kurang bagus, perbanyak diam. Diam adalah emas. Daripada engkau bernyanyi, malaikat mungkin disenangkan. Tapi tetanggamu kerasukan. Nggak usah harus nyanyi, engkau diam saja. Lalu engkau mulai mengingat, iya ya Tuhan. Tuhan ampuni aku. Tuhan baik banget. Tuhan baik banget. Ampuni aku udah ngeluh nih Tuhan karena doaku Tuhan belum jawab. Tapi Tuhan, ampuni aku Tuhan. Engkau udah baik banget Tuhan. Waduh, itu bahasa keintiman kayak begitu. Gampang mengubah suasana hati. Amin. Amin. Saya tadi tuh lagi doa, khotbah, baru duduk, baca WA, langsung nangis, berubah banget. Bahasa keintiman. Lalu kemudian doa bukan sekedar bahasa keintiman,
doa adalah bahasa lain dari kebergantungan. Ngapain meminta kepada Allah yang sudah tahu? Harusnya kan dia udah tahu. Ayo dong. Nah, kalian ibadah hari ini, kalian yang butuh Tuhan atau Tuhan yang butuh kalian? Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Puji Tuhan untuk format ibadah youth di tempat ini yang kreatif, ruangan yang nyaman. Tapi tanpa semua itu kita akan tetap ibadah. Kenapa? Karena kita butuh Tuhan. Bukan soal doa dijawab atau tidak dijawab. Bukan soal kepenuhan saya terpenuhi atau tidak terpenuhi. Tetapi saya berdoa, kita berdoa. Karena sederhana. Karena kita butuh Tuhan. Amin. Coba boleh bilang dengan hati sama Tuhan. Bukan sama saya. Tuhan, saya butuh kamu. Saya butuh engkau. Memang di Bekasi dan di Jakarta sama ya. Setiap kali pendeta minta jemaat ngomong sesuatu, nggak ada yang ngomong ya kan. Sama seperti pendeta coba tanya sesuatu, nggak ada yang jawab. Karena jemaat sudah percaya, apapun yang ditanyakan pendeta akan dia jawab sendiri. Bilang dulu sama-sama, Tuhan saya butuh engkau. Nanti pulang di rumah, entah rumah keluargamu, rumahmu sendiri, atau kos-kosanmu. Entah kos-kosanmu di pinggir mall, di pinggir kali, susah dicari Google Map-nya. Tapi waktu engkau sampai di sana, engkau bilang, Tuhan, aku butuh engkau. Aku butuh engkau. Dan yang ketiga, yang terakhir, doa bukan sekedar bahasa keintiman, kebergantungan. Doa juga adalah bahasa penyembahan. Implikasinya ada? Oh ada. Contohnya sederhana. Ini bukan berarti harus dipraktekkan dalam hidup kalian ya. Ada kalanya ketika berhadapan dengan meja makan, saya dengan keluarga, kalau yang doa saya, ada kalanya kami nggak doa, ada kalanya menyanyikan sedikit potongan lagu. Ingat loh, sedikit, bukan 3 album, nggak jadi makan kita. Ya kan, asam lambung naik, yang lain darah tinggi naik. Beberapa waktu yang lalu, waktu saya lagi sendiri, saya mau makan. Pingin doa, oh iya dong ya. Kita kan sholat 5 waktu lengkap ya kan. Waktu bangun pagi doa, ketemu sarapan doa, makan siang doa, ketemu snack doa, waktu mau tidur doa. Selebih-lebihnya bahkan kita lebih kaya. Makan malam, snack sore, snack tengah malam, kita juga doa. Ya, lebih dari 5 waktu. Tapi ada kalanya saya pegang makanan tuh, tiba-tiba yang keluar dari hatiku bukan kata-kata doa. Bukan. Tetapi yang itu tuh, yang bagian bridge-nya lagu apa tuh? Goodness of God. Tahu lagu itu? Tahu kan lagu itu kan? Yang apa? Yang bagian bridge-nya itu kok jadi lupa sih? Your goodness is running after me when my life lay down. I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after me. Udah di situ aja maksudnya ya kan. Jangan kau nyanyi lagi. Kembali lagi saudara-saudara. Ya enggak begitu. Ya. Hanya sebuah doa spontan. Amin. You got my point. Amin. Ya jangan saudara mulai dari awal ya kan. Banting piring anak-anakmu atau temanmu atau keluargamu. Hanya bahasa penyembahan. Nah, dari 3 hal ini coba kita simpulkan dengan bentuk sebuah hipotesa karena saya ingin renungan ini berkelanjutan dalam doa komunitasmu nanti. Jadi siapa mengubah siapa dalam doa? Ternyata bahwa begini, doa mengubah kita menjadi sesuai rencananya. Apapun poin doamu saat ini. Dan pada bagian akhir sebagai implikasi, mari saya undang para pemain musik dan kita baca bersama-sama. Mengenai doa, dalam kemahakuasaannya Allah memakai doa untuk apa? Menjadi sarana perjumpaan dengan kita. Yang sepakat katakan yes. Lalu kemudian dalam kemahatauannya Allah memakai doa sebagai sarana kita mengekspresikan iman dan kasih. Dalam kemahatauannya Allah udah tahu kita mau doa apa. Tetapi kita tetap mendapat kesempatan untuk mengekspresikan iman dan
kasih. Karena doa bukan sekedar sebuah permintaan yang dijawab atau tidak dijawab. Doa adalah sebuah keintiman, kebergantungan, dan penyembahan. Biarlah Tuhan dimuliakan lewat pemberitaan ini dan kita dibuat semakin mengasihi Dia. Soli Deo Gloria. Amin.